Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihad Hamdani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mata kuliah Fikih Munakahat dengan materi yaitu Shikok dan Hakamain. Langsung saja ke materi selanjutnya adalah Shikok. Pengertian Shikok. Shikok mengandung arti perselisihan atau retak. Istilah Shikok berasal dari bahasa Arab sako yasuku sikok yang artinya pecah atau berhamburan. Sedangkan menurut istilah fikih, sikok berarti perpecahan atau perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadapnya. Sikok adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sehingga antara suami istri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua pihak tidak mungkin mengatasinya. Selanjutnya adalah dasar hukum sikok dan cara penyelesaiannya. Sikok merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh agama Islam untuk menyelesaikan pertengkaran yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka angkatlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang terhakam tersebut mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memerhatikan. Firman Allah tersebut menjelaskan, jika terjadi kasus sikok antara suami istri, maka dianjurkan untuk mengutus seorang hakam dari pihak laki-laki maupun perempuan dan dengan tujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab permasalahan antara keduanya. Dan Allah menganjurkan agar pihak yang berselisih apabila memungkinkan untuk kembali membina rumah tangga atau hidup bersama kembali, perlu diketahui yang dimaksud hakam dalam ayat tersebut adalah seorang yang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Dan dalam penjelasan undang-undang ini terdapat pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ini sikok diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri. Pengertian dalam undang-undang ini mirip dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974, JIS pasal 19 huruf F Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Secara kronologis, Ibnu Qudamah dalam menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut sebagai berikut. Pertama, hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena nuzuznya istri, ditempuh jalan penyelesaiannya sebagaimana pada nuzuz tersebut di atas. Bila terjadi sebab konflik berasal dari
nuzuznya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya, untuk menghentikannya sikapnya itu, dan menasehati untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Yang kedua, bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi-jadi, maka hakim harus menunjuk seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut kepada keduanya. Wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu, atau kalau tidak mungkin kalau tidak mungkin menceraikan, keduanya tergantung pendapat keduanya mana yang paling baik dan mana yang mungkin diikuti. Adapun implikasi hukum yang ditimbulkan apabila dalam kasus sikok ini keduanya dapat berdamai, maka salah satu hal yang terbaik dapat adalah dengan menceraikan keduanya, dan kedudukan cerai sebab kasus sikok adalah bersifat bain, yaitu pernikahan yang putus secara penuh dan tidak memungkinkan untuk kembali lagi kecuali dengan mengadakan akad dan mas kawin baru tanpa harus dinikahi oleh pria lain sebelumnya. Selanjutnya adalah materi tentang hakamain. Pengertian hakamain. Hakamain merupakan bentuk tasniah dan dari hakam yang berarti pendamai. Hakam adalah orang yang dapat menjadi juru damai di antara keduanya, baik itu dari keluarga maupun dari selainnya, yakni seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk menyelesaikan masalah kasus dalam rumah tangga. Adapun persyaratan hakamain atau menjadi hakam itu harus syarat-syaratnya diantaranya berikut. 1. Berlaku di antara pihak yang bersengketa. Yang kedua, mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas. Yang ketiga, disegani oleh kedua belah pihak, suami ataupun istri. Terakhir, hendaknya berpihak kepada yang teraniaya apabila pihak yang lain tidak mau berdamai. Bagi kedua hakam, disyaratkan harus laki-laki yang adil, berpengalaman, atau cakap dalam hal-hal yang diharapkan dalam urusan ini, dan disunahkan kedua pendamai ini atau hakam ini dari keluarga sendiri. Seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Jika dari keluarga tidak ada yang bisa jadikan hakam, maka harus mengutus dua orang laki-laki, dan sebaiknya dari tetangga suami istri tersebut, yakni orang-orang yang cakap dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan suami istri atau berkaitan dengan permasalahan yang terjadi antara suami istri itu. Dan tugas dan wewenang hakamain dalam mengatasi problem yang terjadi di antara suami istri. Hakamain yang juga sebagai mediator mempunyai tugas dan wewenang. Adapun tugas dari hakamain ialah harus bertindak dengan mempertimbangkan maslahat, baik berupa tetap ataupun selesainya pernikahan, bukan mengedepankan hajat suami atau istri atau perwakilannya. Ini pendapat dari Ibnu Abbas, Abu Salamah bin Abdurrahman, dan yang lain-lainnya. Terkait wewenang hakamain terdapat pendapat
pendapat di kalangan ulama. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hakamain boleh memutuskan perkara tanpa izin dari suami istri ataupun persetujuan hakim setelah hakamain tidak mampu untuk mendamaikan keduanya. Dan jika mereka memutuskan dengan pisah, maka berarti talak bain. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa hakamain hanyalah wakil dari suami istri, jadi mereka tidak punya wewenang untuk memutuskan suami istri itu pisah dengan menjatuhkan talak kecuali dengan izin suami istri tersebut. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hakamain harus mengajukan perkaranya kepada hakim, lalu kemudian hakim yang menjatuhkan talak, yakni talak bain sesuai dengan yang ditetapkan hakamain. Jadi hakamain ini tidak punya wewenang dalam menjatuhkan putusan tersebut. Dan dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa tugas hakam adalah mencari jalan keluar demi dan sehingga kemungkinan perceraian dapat dihindarkan. Namun bila menurut pandangan keduanya tidak ada jalan lain kecuali perceraian, maka keduanya dapat menempuh jalan itu. Mungkin itu dari saya menjelaskan atau membawakan materi tentang sikok dan hakamain. Selanjutnya saya pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.